Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melkior dengan NIM 122150059. Saya berasal dari kelas RA Paleontologi. Nah, hari ini kita akan membahas seputar tentang paleontologi. Yang pertama, kita akan membahas haplotype. Haplotype adalah istilah dalam konteks paleontologi yang merujuk pada salinan atau gambaran dari sebuah spesimen fosil yang digambar, diukur ataupun digambar ulang oleh ilustrator ataupun peneliti. Ini digunakan ketika spesimen asli tidak dapat dengan mudah diakses atau digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah biokinesis. Dalam bahasa Indonesia yang sering juga disebut biokomunitas, adalah istilah dalam ekologi yang mengacu pada keseluruhan komunitas organisme atau makhluk hidup yang ada di suatu lingkungan atau habitat yang sama dan saling berinteraksi. Dalam biokinesis, berbagai organisme yang berbeda seperti hewan, tumbuhan, dan mikroba hidup bersama dalam satu ekosistem dan memiliki hubungan ekologis yang konkret. Kemudian ada tenokonosis. Adalah sebuah fosil yang tertanam di satu lokasi penemuan. Situs ini mungkin disebut sebagai kumpulan kematian. Pengelompokan tersebut terdiri dari fosil-fosil organisme mungkin tidak berasosiasi selama hidup, seringkali berasal dari habitat yang berbeda. Kemudian kita akan membahas tentang penggantian metasomotik, yang disingkat dalam penggantian replacement, merupakan proses pengendapan mineral bahan galian yang paling utama yang bersifat epigenetik. Selain itu juga merupakan proses yang dominan dalam pengendapan mineral hipotermal dan mesotermal. Epithermal yang mempunyai arti penting. Selanjutnya adalah rework fosil, mengacu pada fosil yang telah mengalami proses erosi, transportasi, atau terdeposisi setelah awalnya terbentuk. Fosil ini awalnya terbentuk di satu tempat dan usia geologis tertentu. Kemudian melalui proses geologis seperti erosi oleh air atau angin, kemudian dipindahkan atau terdeposisi kembali dalam lingkungan yang berbeda. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 dengan soal 5 contoh proses fosilisasi yang dapat terjadi pada organisme dan perannya dalam eksplorasi sumber daya kebumian. Yang pertama adalah mineralisasi. Mineralisasi adalah proses organisme yang terkubur dalam sedimen atau lumpur, seringkali mengalami mineralisasi. Ini terjadi ketika bagian-bagian organisme mengalami penggantian oleh mineral seperti kalsium karbonat atau silika yang mengeras dan membentuk fosil. Peran dari mineralisasi ini adalah fosil-fosil yang mengalami mineralisasi dapat mengungkap struktur internal organisme dan menyediakan informasi penting tentang evolusi dan paleontologi. Nah, yang kedua adalah karbonisasi. Karbonisasi itu adalah proses terjadinya organisme terkubur dalam sedimen air mengalami dekomposisi dengan pelepasan gas-gas dan air, sehingga sisa-sisa organisme yang tersisa terdiri dari hampir seluruhnya dari unsur karbon. Perannya dalam kebumian adalah fosil-fosil yang mengalami karbonisasi sering terjadi pada organisme yang memiliki komponen organik tinggi, seperti daun dan ikan. Kemudian adalah kompresi. Proses organisme terkubur di lapisan sedimen yang tertumpuk dapat mengalami proses kompresi. Tekanan yang diberikan oleh lapisan di atasnya dapat menyebabkan organisme merata atau menjadi tipis. Perannya adalah fosil yang mengalami kompresi sering menunjukkan bentuk organisme yang sangat rinci. Ini membantu dalam memahami morfologi organisme dan evolusi, dan juga dalam eksplorasi sumber daya seperti minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya nomor 4 itu adalah peleburan dalam aspal atau mummification in aspal. Proses berapa organisme terkubur dalam aliran aspal alami yang sangat kental dan lengket. Ini melindungi organisme dari dekomposisi dan memungkinkan fosil-fosil dengan morfologi yang rinci untuk terlestarikan. Kemudian perannya adalah contoh yang terkenal adalah La Brea Tar Pits di Los Angeles, tempat fosil mamalia prasejarah terlestarikan. Mereka memberikan informasi tentang spesies yang telah punah dan lingkungan paleoekologi. Yang terakhir adalah petrifikasi atau petrification. Adalah proses terjadinya ketika sisa-sisa organisme digantikan oleh mineral seperti silika. Organisme ini dapat menjadi fosil yang keras dan tahan lama. Pada soal selanjutnya, kita akan membahas tentang umur batuan secara relatif dan umur batuan secara absolut. Yang pertama itu
kita akan membahas penentuan umur batuan secara relatif. Penentuan umur relatif batuan pada dua lapisan yang berbeda dalam satu penampang dapat ditentukan dengan melihat lapisan yang terlebih dahulu diendapkan. Yang terendapkan pertama kali lebih tua umurnya daripada yang terendapkan kemudian. Proses ini berlangsung terus sampai semua lapisan tersusun dalam suatu skala umur relatif yang memperlihatkan urutan kejadian. Setiap lapisan memperlihatkan sejarah geologi dari bumi kita. Proses sedimentasi misalnya merupakan suatu bagian dari proses pengendapan granit ataupun batuan beku lainnya, merupakan gambaran adanya intrusi batuan beku pada kerak bumi. Batuan beku ekstrusif menunjukkan suatu kejadian vulkanisme. Batuan metamorf merupakan akibat terjadinya kenaikan suhu dan tekanan di dalam bumi yang berasal dari aktivitas tektonik atau intrusi dari gunung berapi. Kemudian terdapat umur absolut juga. Umur absolut dikenal sebagai usia radiometrik, adalah pengukuran usia tepat dari batuan, fosil, atau materi geologis menggunakan metode radiometrik. Metode ini melibatkan peluruhan isotop radioaktif dalam bahan tertentu, seperti uranium ke timbal atau potasium ke argon, untuk menentukan beberapa lama waktu yang telah berlalu sejak pembentukan atau peristiwa geologi terjadi. Misalnya dinyatakan dalam satu waktu seperti jutaan tahun atau tahun. Umur absolut adalah metode yang lebih akurat dalam penentuan usia geologis dibandingkan dengan umur relatif, karena ia memberikan angka-angka yang lebih tepat tentang beberapa lama waktu yang telah berlalu sejak peristiwa geologis tertentu. Nah, kita lanjut sekarang ke pertanyaan keempat, yaitu hubungan antara paleontologi dan berbagai ilmu bidang di dalam geologi. Yang pertama dalam bidang stratigrafi, hubungannya adalah studi mengenai susunan dan urutan lapisan batuan di kerak bumi. Paleontologi berkontribusi pada identifikasi dan penentuan umur relatif fosil dalam lapisan batuan. Kemudian dalam bidang sedimentologi adalah mempelajari bagaimana batuan sedimen terbentuk. Paleontologi sering berkolaborasi dengan sedimentologi untuk memahami kondisi di lingkungan di mana fosil-fosil tersebut terendapkan. Nah, selanjutnya adalah petrologi. Di bidang petrologi itu adalah studi tentang jenis batuan dan mineral yang membentuk kerak bumi. Paleontologi bekerja dengan petrologi untuk mengidentifikasi batuan yang berhubungan dengan penemuan fosil. Paleontologi dapat membantu mengidentifikasi jenis batuan tempat fosil ditemukan dan apakah batuan tersebut merupakan batuan sedimen beku atau metamorfik. Kemudian yang keempat adalah tektonik lempeng. Hubungan paleontologi dapat memberikan wawasan tentang migrasi organisme di berbagai benua selama sejarah geologis. Hal ini berhubungan dengan pemahaman tentang pergerakan lempeng tektonik. Fosil yang ditemukan di beberapa benua yang sekarang terpisah dapat menunjukkan bahwa benua-benua tersebut dulunya terhubung, seperti pada era superbenua atau berada pada jarak yang lebih dekat. Ini dapat mendukung teori pergeseran benua. Kemudian adalah geomorfologi. Hubungan paleontologi dan geomorfologi adalah studi tentang bentuk dan fitur permukaan bumi. Paleontologi dapat memberikan wawasan tentang sejarah erosi, pembentukan cekungan, dan perubahan lanskap seiring waktu. Fosil-fosil tertentu ditemukan dalam sedimen sungai atau rawa bisa menunjukkan bagaimana lanskap dan sungai-sungai yang telah lama hilang berperan dalam sejarah geologi. Nah, pada soal terakhir yaitu membahas tentang fosil planktonik dan fosil bentonik digunakan untuk tujuan yang berbeda dalam ilmu geologi, terutama penentuan umur dan rekonstruksi lingkungan pengendapan. Ini berkaitan dengan karakteristik masing-masing jenis fosil dan cara mereka terbentuk. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah fosil planktonik. Fosil planktonik seperti foraminifera dan nanoplankton sering digunakan dalam penentuan umur relatif dan umur absolut batuan sedimen. Mereka memiliki karakteristik penting yang memungkinkan para ilmuwan untuk memperkirakan usia batuan dengan presisi tinggi. Ilustrasinya adalah, misalkan kita menemukan lapisan batuan sedimen dengan fosil foraminifera tertentu. Dalam ilmu paleontologi, fosil ini diidentifikasikan dan dihubungkan dengan periode waktu tertentu. Dengan menentukan fosil ini dalam lapisan batuan tertentu, kita dapat menyimpulkan bahwa lapisan tersebut memiliki usia yang sesuai dengan fosil tersebut. Yang kedua adalah fosil bentonik. Lingkungan pengendapannya adalah fosil bentonik.
seperti amonit dan karang, sering digunakan dalam rekonstruksi lingkungan, pengendapan, dan kondisi di masa lalu. Mereka cenderung hidup di dasar laut atau di lingkungan bentik, yang dapat memberikan informasi tentang lingkungan laut seperti suhu, kedalaman, dan keberadaan substrat. Dengan kombinasi penggunaan fosil planktonik dan bentonik, geologis dapat membangun pemahaman yang lebih lengkap tentang sejarah geologis suatu daerah, termasuk penanggalan batuan dan rekonstruksi lingkungan pengendapan di masa lalu. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai seputar paleontologi. Terima kasih.